Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kita akan menjelaskan materi di pertemuan 15 dan di pertemuan 16. Nah, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Indah. Rekan saya di sebelah saya itu ada. Ya, nama saya Indra. Oke. Baik, untuk materi pertama itu kita akan membahas di pertemuan 15 terlebih dahulu, yang dimana untuk pertemuan 15 ini kita itu akan membahas di materi di angka indeks, dan untuk materi di pertemuan 15 ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Indra. Oke, selaku Indra boleh silakan untuk menyampaikan informasinya. Ya, terima kasih. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka indeks. Pertama, di sini saya akan melihat tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setelah sempat kolaps di awal tahun pandemi, ekonomi Indonesia perlahan mulai bangkit. ADB memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5% pada 2022 dan 5,2% pada tahun 2023, yang semakin sering pulihnya permintaan domestik. Suatu angka yang dibuat sedemikian rupa yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Terus lagi, selanjutnya tujuannya itu adalah mengukur secara kuantitatif naik turunnya, maju mundurnya kegiatan produksi suatu usaha atau kegiatan usaha. Terus klik ya, terus slide selanjutnya itu faktor penting dalam menentukan tahun dasar. Pertama itu ada perekonomian dalam kondisi yang relatif stabil. Yang kedua itu jarak antara tahun dasar dan tahun sekarang tidak terlalu jauh. Dan yang ketiga itu perhatikan peristiwa penting seperti kenaikan BBM. Ya, selanjutnya next. Terus yang kedua saya akan membahas tentang jenis-jenis angka indeks. Pertama, berdasarkan cara penggunaannya, yaitu angka indeks itu ada angka indeks harga, yaitu angka indeks yang dipakai untuk menunjukkan perubahan suatu barang. Yang kedua ada angka indeks kuantitas, yaitu angka indeks yang dipakai untuk mengukur kuantitas suatu barang. Dan yang ketiga itu ada angka indeks nilai, yaitu angka indeks yang dipakai untuk melihat perubahan nilai suatu barang. Next. Slide selanjutnya yaitu berdasarkan cara penentuannya. Pertama itu angka indeks tak tertimbang, yaitu suatu angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang kedua, angka indeks tertimbang, yaitu suatu angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Dan yang ketiga yaitu angka indeks rantai, yaitu angka indeks rantai merupakan suatu angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu secara berurutan. Next, selanjutnya stop. Yang ketiga itu kegunaan angka indeks, yaitu pertama memudahkan membandingkan dan menganalisis penetapan periode dasar. Terus yang kedua, media ekspresi perubahan sekelompok bagian heterogen. Yang ketiga itu dapat mengubah data menjadi angka indeks. Dan yang keempat menjadi salah satu peralatan statistik. Selanjutnya, di sini terdapat metode menghitung angka indeks. Pertama ada jenis itu ada harga, kuantitas, nilai, agregatif, terus Raspberry, ada Pasce, ada Drobis, dan terakhir ada Swing Fisher. Nah, di sini terdapat rumus-rumusnya. Lanjut aja lagi. Slide selanjutnya yaitu metode menghitung angka indeks. Ada Edgeworth dan ada rantai. Next, selanjutnya terakhir ada angka indeks proses deflasi, yaitu deflasi adalah keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Nah, di sini terdapat rumusnya. Next, terdapat rumus-rumusnya. Klik. Nah, di sini ada rumusnya. Dan terakhir ini ada contoh soal.
Contoh soal ini, jika diketahui harga suatu barang pada tahun 2005 sebesar 50.000 per kilogram, pada tahun 2006 meningkat menjadi 60.000 per kilogram. Hitunglah angka indeks harga barang tersebut pada tahun 2006. Nah, jadi di sini rumusnya 60.000 dibagi 50.000 dikali dengan 100%, maka hasilnya 120%. Selanjutnya, sudah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nih untuk pengertian pertama, untuk pembahasan pertama yaitu ada di pengertian probabilitas. Nah, untuk probabilitas ini yaitu suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam presentase. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Untuk kedua itu kita akan membahas di faktor-faktor probabilitas. Nah, untuk di faktor probabilitas ini kita itu terdapat 3 faktor. Untuk faktor pertama itu ada di faktor percobaan. Untuk di faktor percobaan ini kita ada di suatu aktivitas yang akan melahirkan suatu kejadian, dan untuk faktor kedua itu kita ada di faktor hasil, yang dimana untuk di faktor hasil ini kita akan atau suatu akhir dari percobaan, ketika ada kegiatan maka akan ada hasilnya. Dan untuk faktor ketiga yaitu di faktor peristiwa, dan untuk di faktor peristiwa ini yaitu suatu perkumpulan dari satu atau lebih dari hasil yang terjadi dalam sebuah percobaan atau kegiatan. Selanjutnya untuk yang selanjutnya ini di slide berikutnya kita membahas di contoh peristiwa probabilitas. Nah, untuk contoh peristiwa probabilitas ini kita terdapat di 3 contoh. Untuk contoh pertama itu terdapat di pelemparan mata uang logam. Untuk contoh kedua ini ada di contoh pelemparan dadu, dan untuk contoh ketiga itu ada di contoh kartu break ya. Untuk contoh kartu break ini, kartu break mempunyai 52 kartu yang terdiri dari 4 jenis gambar. Dan ini terdapat untuk rumusnya. Oke, kita lanjut. Untuk ke pembahasan berikutnya ini kita ada di pendekatan probabilitas, yang dimana untuk pendekatan di probabilitas ini kita itu terdapat 3 pendekatan. Untuk pendekatan pertama yaitu ada di pendekatan klasik. Untuk di pendekatan klasik ini kita mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Dan untuk pendekatan yang kedua ini pendekatan relatif, yang dimana untuk pendekatan relatif ini besar probabilitasnya suatu peristiwa bergantung dengan berapa banyaknya suatu peristiwa yang terjadi dari keseluruhan percobaan. Dan untuk pendekatan ketiga yaitu kita ada di pendekatan subjektif, yang dimana untuk pendekatan subjektif ini kita menentukan dasar probabilitas suatu peristiwa yang berdasarkan penilaian pribadi sama dinyatakan dengan derajat kepercayaan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Untuk slide berikutnya ini kita akan membahas di ruang sampel. Untuk pengertian dari ruang sampel ini yaitu suatu himpunan yang memiliki unsur dari semua kejadian atau peristiwa. Dan untuk contoh dari ruang sampel ini kita itu terdapat 2 contoh ya. Untuk 2 contohnya ini, untuk contoh pertama yaitu pelemparan satu mata uang, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Dan untuk contoh kedua ini pelemparan 2 mata uang bersamaan, yaitu untuk contohnya ada di angka sama angka. Yang kedua itu angka dan gambar. Untuk ketiga itu gambar dan angka, yang keempat itu gambar dan gambar. Oke, selanjutnya untuk slide berikutnya ya. Ini di slide berikutnya kita akan membahas di asas-asas menghitung probabilitas. Yang dimana untuk di asas probabilitas untuk menghitungnya ini kita ada 4. Yang dimana ada peluang, kedua kejadian, yang ketiga banyak kejadian A, dan yang keempat itu jumlah keseluruhan kejadian. Dan ini terdapat rumusnya ya, yang bisa dilihat langsung di slide ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang slide berikutnya ini kita akan membahas di rumus-rumus probabilitas, yang dimana untuk rumusnya ini kita itu terdapat 8 rumus. Untuk rumus pertama itu ada di rank, nilai probabilitas. Yang kedua ini ada di complements. Yang ketiga ini ada di interaction. Dan yang keempat ini ada di union. Yang untuk rumus probabilitas yang kelima ini ada di marginal atau probability. Yang keenam ada di joint event. Untuk yang ketujuh ini ada sama di interaction juga. Yang kedelapan itu ada di Bayes theorem.
Oke, selanjutnya di sini kita untuk slide berikutnya kita akan membahas. Di slide berikutnya di sini kita akan membahas di manfaat probabilitas, yang dimana untuk sebagai metode bantuan dalam mengambil keputusan meramaikan peristiwa yang mungkin akan terjadi. Yang dimana untuk manfaat probabilitas ini kita itu terdapat 4 manfaat sekaligus, yang ada contohnya juga. Untuk 4 manfaat ini, untuk yang pertama ada di membantu penelitian, yang dimana untuk di membantu penelitian ini kita terdapat contohnya mengambil keputusan yang lebih tepat. Untuk manfaat kedua ini ada di menarik kesimpulan, yang dimana untuk menarik kesimpulan ini kita ada contoh untuk menarik kesimpulan berdasarkan hipotesis terkait karakteristik populasi. Untuk manfaat ketiga yaitu memperkirakan hipotesis, yang dimana untuk contoh memperkirakan hipotesis itu kita ada di memperkirakan hal yang akan terjadi atau dugaan sementara. Untuk yang manfaat keempat itu kita terdapat di mengukur ketidakpastian. Untuk untuk contoh di manfaat mengukur ketidakpastian yaitu contohnya mengukur derajat ketidakpastian atau sampel hasil penelitian. Dan untuk slide berikutnya, untuk slide terakhir ini ada di contoh kasus. Untuk contoh kasusnya kita itu ada satu contoh kasus yang dimana jika diketahui terdapat 52 kartu break, maka berapa probabilitas terpilih dari kartu as atau kartu heart? Untuk jawabannya, kejadian jika terambilnya kartu as sama dengan P tutup kurung A sama dengan 4/52. Untuk kejadian jika terambilnya kartu heart, maka P tutup kurung H tutup kurung sama dengan untuk hasilnya itu 13/52. Dan jika kejadian terambilnya kartu as yang juga kartu heart, maka terjadi udah ada jawabannya, yaitu sama dengan P tutup kurung A dan H tutup kurung untuk hasilnya di 1/52, sehingga P tutup kurung A atau H tutup kurung sama dengan 4/52 ditambah 13/52 dikurang 1/52, untuk hasilnya itu di 16/52. Dan untuk di 16/52 ini kita bisa dikecilkan lagi menjadi di 4/13. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Mungkin untuk slide berikutnya ini kita sudah di akhir materi. Gimana teman-teman? Sudah mendapatkan kan? Sudah tahu nih apa isi materi dari kelompok kita, yaitu di kelompok 6 yang pembahasannya untuk di pertemuan 15 ini kita pembahasannya di angka indeks. Dan untuk di pertemuan 16 ini tadi sudah saya bahas, yaitu ada di pertemuan probabilitas. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau informasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Indah dan rekan saya Indra. Kita perwakilan dari kelompok 6 izin pamit undur diri. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.